Di luar kota jejak meteor, Sui Lingling dan yang lainnya, yang bergegas dari titik lain untuk memperkuat tempat itu, terhalang seperti Xiao Chen. Namun, mereka tidak menyelesaikan pertempuran mereka semudah yang dilakukan Xiao Chen. Sambil berdiri di atas elang merah, Anjangsi menghadapi serangan dari 3 dewa terhormat ras, yang dikelilingi oleh mereka. Seorang Jiangxi memegang cambuk petir naga sejati di tangannya. Setiap kali dia mengayunkannya, itu mengeluarkan raungan naga yang keras. Cahaya ungu mengiringi suara gemuruh, menyebabkan awan petir bergejolak dan fenomena misterius pun bermunculan. Dengan dukungan roh formasi di bawah kakinya, Anjangsi tidak dirugikan saat bertarung melawan ketiganya. Faktanya, dia bahkan lebih unggul. Namun keunggulan tersebut tidak seberapa. Selain itu, ketiga dewa yang terhormat menyadari kehebatan Anjangsi dan tidak bermaksud untuk berbenturan langsung dengannya. Tujuan mereka sangat jelas, untuk menunda dia dan mencegah dia memberikan bala bantuan. Brengsek, seorang Jiangxi merasa agak frustrasi. Jika dia bertarung melawan 3 kaisar bela diri palsu dari ras dewa dalam pertarungan 1 lawan 1, dia akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Sekarang, dengan ketiga kaisar bela diri palsu ini bekerja sama dan menghindari bentrokan langsung, dia merasa tidak berdaya seolah-olah dia baru saja meninju kapas. Kamu benar-benar murid yang brilian dari Thunder Sovereign. Sebelum maju ke Martial Emperor, kamu sudah sangat kuat. Namun, Anda bisa melupakan menerobos pertahanan kami. Jumlah kami lebih dari cukup untuk menunda Anda. Meskipun ketiga dewa terhormat dirugikan, anehnya mereka menunjukkan ekspresi santai. Berdengung. Tepat pada saat ini, suara angin terdengar dari belakang mereka bertiga. Niat pedang yang tajam menyertai angin kencang, melonjak. Hati ketiga dewa terhormat tenggelam. Mereka merasakan ancaman yang kuat, dan pada saat yang sama mereka menoleh ke belakang. Ketiga dewa yang terhormat melihat sosok putih membawa kotak pedang perunggu tiba di udara. Satu tarikan napas yang lalu, Xiao Chen masih sangat jauh. Setelah satu tarikan napas, dia seperti naga mengamuk yang mengayunkan ekornya dan menyapu tempat itu. Senandung pedang yang merdu terdengar di udara sekitar, memenuhi tempat itu dengan niat pedang yang terus melonjak. Menggunakan sabre dao yang sempurna, Xiao Chen menggunakan tubuhnya sebagai pedang saat dia mengeksekusi seni naga ikan. Saat dia melonjak, dia seperti seekor naga menyapu ekornya. Lintasan seluruh tubuhnya seperti cahaya pedang yang berayun keluar. Bang, 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 ekspresi ketiga dewa terhormat berubah secara dramatis. Karena bingung, mereka dengan cepat memblokir. Setelah 3 suara keras terus-menerus, ketika angin kencang berlalu, ketiga dewa terhormat memuntahkan darah dan mundur 1 kilometer. Xiao Chen, berdiri di atas elang merah, Anjangsi menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia mendorong dengan kakinya, melompat ke udara. Cambuk petir naga sejati berubah menjadi seekor naga dan melonjak keluar, memanggil petir untuk jatuh dari langit dan menyerang ketiga dewa yang terhormat saat mereka jatuh. Beberapa saat yang lalu, ketiga dewa ras dewa terhormat sangat santai. Pada saat berikutnya, mereka menderita serangan yang membawa malapetaka. Para dewa yang terhormat segera kehilangan semua kesombongan mereka dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Frustrasi dengan penindasan sebelumnya, Anjangsi mengangkat cambuk petir naga sejati miliknya, ingin mengejar agar dia bisa membunuh ketiga dewa terhormat ini. Xiao Chen dengan cepat berseru, "Saudara An, jangan mengejar." Seorang Jiangxi tercengang saat pertama kali mendengar ini. Namun, dia segera mengetahui alasannya. Dia berbalik dan terbang kembali dengan cepat. Kemudian, dia berkata kepada Xiao Chen, "Saudara Xiao, terima kasih banyak telah membantu. Saya agak gegabah sebelumnya. Saat ini, masalah mendesak yang ada adalah mengumpulkan semua orang." Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan. Seorang Jiangxi juga orang yang cerdas. Saat ini, tidak banyak waktu untuk mengobrol. Dia berkata, "Ayo pergi. Kami akan berpencar dan bertemu di gerbang kota." Benar, keduanya sangat menentukan. Setelah bertukar kata dengan cepat, mereka berpisah untuk membebaskan lebih banyak dari blokade dewa terhormat dari ras Dewa Persatuan Dewa Dao. Meskipun ada lebih dari 1000 dewa yang dihormati, kebanyakan dari mereka mengelilingi pilar api yang menjulang tinggi dan menyerangnya. Setelah 1 jam, orang-orang yang bertanggung jawab atas masing-masing node berkumpul di gerbang kota. Orang-orang ini menunjukkan ekspresi khawatir.
Mereka merasa tidak nyaman saat melihat tiang api yang perlahan meredup dan kapal perang yang sangat besar di udara. Perlombaan dewa terlalu kejam. Dari 3.000 dewa terhormat, mereka sebenarnya mengirimkan sepertiganya. Siapa yang mengira bahwa ras dewa akan menggunakan kartu truf mereka? Ini terlalu mendadak. Jika kita mendengarkan Raja Naga Azure sebelumnya, kita mungkin tidak berada dalam keadaan yang menyedihkan. Jika kita melakukan persiapan sebelumnya, bahkan jika kita lengah, kita tidak akan terkepung tanpa ada jalan keluar. Master Sekte dan kelompoknya sepertinya juga diblokir. Situasinya tidak optimis. Orang-orang ini menghela nafas. Saat mereka berbicara, mereka mengeluarkan suasana negatif. Jika banyak kaisar bela diri surgawi kecil di pilar api yang melonjak ke langit dikepung dan dibunuh, maka Sekte Langit Tertinggi akan kalah dalam sebagian besar perang. Hati manusia rapuh, tidak peduli siapa orangnya, mereka akan kesulitan untuk terus bekerja keras untuk menyelamatkan situasi yang menyedihkan. Kecuali jika Thunder Sovereign kembali. Namun, kemungkinannya kecil. Jika dia bisa, penguasa guntur pasti sudah muncul sejak lama, dan persatuan Dewa Dao tidak akan bisa begitu sombong. Lihat, Raja Naga Azure ada di sini. Xiao Chen turun dari langit bersama Sui Lingling, Xiao Bai, dan lainnya sebagai satu kelompok. Sebagian besar orang di sini dibebaskan dari blokade oleh Xiao Chen. Mereka sekarang lebih percaya padanya daripada sebelumnya. Ketika mereka melihat Xiao Chen mendarat, mereka segera maju untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, "Semuanya, tidak perlu bersikap sopan. Saya mendengar apa yang dikatakan semua orang sebelumnya. Situasinya sebenarnya tidak terlalu buruk. Selama kita bisa menyelamatkan wakil Master Sekte dan yang lainnya di pilar api yang menjulang ke langit, masih ada peluang. Namun, kami hanyalah 30 orang saja. Bagaimana kita akan menagihnya? Kapal perang Dewa Ras yang besar itu dapat memblokir kita kapan saja." Kalimat ini mengidentifikasi inti masalahnya. Kapal perang besar di udara tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mendekat sama sekali. Saat ini, di tempat mereka berdiri, mereka bisa melihat kapal perang Dewa Ras yang besar memancarkan cahaya terang, hanya dengan melihat ke atas. Banyak spanduk di atasnya berkibar kencang tertiup angin. Diwuk, memimpin Kaisar Bela Diri Persatuan Dewa Dao dari berbagai ras, berdiri di haluan, menunggu musuh kelelahan. Xiao Chen mendongak, tampak agak terganggu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, "Serahkan itu padaku. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk membuka lubang di sekeliling pilar api yang melonjak agar wakil Master Sekte dan yang lainnya bisa keluar." Bagaimana tentang itu? Saat Xiao Chen mengatakan itu, ekspresi Mo Chen dan Yue Bingyun berubah drastis. Mereka bertukar pandang, mengungkapkan kekhawatiran di kedalaman mata mereka. Pada saat ini, Xiao Chen tidak bisa meledak dengan kekuatan penuhnya. Jika dia tidak berhati-hati, kesengsaraan besar berupa angin dan api mungkin akan turun. Kakak Xiao Chen, Mo Chen mau tidak mau berteriak, ingin mengatakan sesuatu. Xiao Chen mendongak dan menatap Mo Chen, diam-diam mengungkapkan pendiriannya. Mo Chen menggigit bibirnya, memotong kata-katanya. "Baiklah, selama saudara Xiao berhasil memblokir kapal perang ras dewa yang besar itu, saya, Anjangsi, bersedia untuk memimpin dan bertanggung jawab." Anjangsi segera berkata dengan lantang, terpengaruh oleh aspirasi luhur Xiao Chen. Dia tahu bahwa seseorang perlu melangkah maju saat ini. "Saya juga bersedia. Saya sudah lama mendengar bahwa Raja Naga Azure bahkan dapat membunuh Kaisar Bela Diri Surga kelima. Hari ini, aku bisa melihat sendiri kejayaan Raja Naga Azure. Hitung aku." Dengan Xiao Chen mengatakan bahwa dia akan memblokir kapal perang ras dewa yang besar dan Anjangsi bersedia memimpin kelompok untuk menyerang dewa terhormat yang mengelilingi pilar api yang melonjak, Kaisar Bela Diri, yang semangatnya telah merosot rendah, akhirnya memulihkan semangat juang mereka. Lagi pula, mereka sudah bekerja keras sejak lama. Tidak ada yang mau mengakui kekalahan begitu saja. Selama masih ada harapan, mereka bersedia bertaruh. Kakak Xiao Chen, bisakah kamu benar-benar memblokir kapal perang Dewa Ras yang besar itu? Xiao Bai bertanya dengan cemas sambil berkedip. Sui Lingling berjalan mendekat, menunjukkan kekhawatiran yang sama di matanya. Namun, Mo Chen dan Yue Bingyun menghela nafas dalam hati. Sejak Xiao Chen mengatakannya, dia sangat yakin bisa memblokir kapal perang itu.
Namun, semua orang tidak tahu bahwa ada masalah. Xiao Chen telah mencapai titik kritis dalam kultivasinya dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dengan santai. Xiao Chen mengangguk dan menjawab, "Jangan khawatir. Sejak saya menyarankannya, saya tentu yakin akan memblokirnya. Semua orang bisa fokus menyerang pilar api yang melonjak. Rekan kami di sana masih menunggu semua orang untuk membantu mereka." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kapal perang besar ras dewa yang berkelap-kelip dengan cahaya terang, dewa terhormat muncul di depan Diwuk dan yang lainnya, yang berada di haluan. Dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan berkata, "Melapor kepada Putra Ilahi, itu seperti yang diharapkan oleh Putra Ilahi." Orang-orang itu berkumpul. Diwuk tersenyum tipis dan melihat ke kejauhan. "Xiao Chen, kamu mungkin sangat pintar, tetapi kamu juga mengalami kebodohan." Setelah Diwuk berbicara, dia berhenti sejenak, dan ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Dia berkata, "Putar kapal perang dan aktifkan formasi kekuatan ilahi 9 surga. Panggil dunia yang membasmi kesengsaraan ilahi. Saya ingin mengalahkan sekelompok orang ini sekaligus, menghilangkan harapan mereka sepenuhnya." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Oh tidak, kapal perang Dewa Ras yang besar sedang berbalik. Di gerbang kota Meteor Trail City, orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai titik mengubah ekspresi mereka saat mereka menunjuk ke kejauhan dan berseru. Mereka menoleh dan melihat kapal perang Dewa Ras yang besar dan terang menarik semua cahayanya pada saat ini. Haluan kapal perang perlahan bergeser, menunjuk ke arah sekelompok orang di gerbang kota Meteor Trail City. Semua orang merasakan aura berbahaya yang mengurung mereka tanpa terlihat. Tiba-tiba, pilar cahaya muncul di kapal perang Dewa Ras yang besar. Setiap pilar memiliki seorang kultivator ras dewa berambut putih yang berdiri di sana. Ada total 1000 pilar cahaya yang tampak seperti sekelompok bintang yang menopang bulan saat mereka mengelilingi Putri Ilahi, Tian Yuxi. Memegang tombak dewa, Tian Yuxi seperti seorang dewi saat dia membentuk segel tangan dengan satu tangan sambil menyerap energi ilahi di sekitarnya. Ekspresi Xiao Chen berubah serius ketika dia merasakan sesuatu yang salah. Diwuk mungkin sengaja membiarkan mereka berkumpul, menunggu saat ini untuk menggunakan formasi ini untuk menghabisi mereka semua sekaligus, membunuh mereka. Saat ini, kapal perang Dewa Ras yang besar berada 50 km di atas tanah. Mampu menyerang dari jarak sejauh itu sambil tetap mempertahankan kekuatannya tanpa ada hamburan, formasi ini sangat mengesankan. Itu adalah dunia ras dewa yang membasmi kesengsaraan ilahi. Kekuatannya sangat mengerikan. Saya pernah melihatnya di Astral Battlefield. Ini seharusnya merupakan versi yang disederhanakan, jadi kekuatannya seharusnya lebih lemah. Namun, itu sudah setara dengan serangan puncak Kaisar Bela Diri Langit ke-6, kata Sui Lingling agak cemas dengan ekspresi cemberut. Tidak peduli siapa yang ada di sini, jika Xiao Chen tidak tahan dan serangan yang setara dengan serangan puncak Kaisar Bela Diri Langit ke-6 benar-benar mendarat pada mereka, semua orang di sini akan mati atau terluka parah. Kalau begitu, ayo pergi. Sui Lingling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak bisa pergi. Itu sudah mengunci kita. Kemanapun kita pergi, kesengsaraan ilahi yang membasmi dunia akan menimpa kita." Sui Lingling pernah melihat ini di Astral Battlefield. Kesengsaraan ilahi yang membasmi dunia kemudian telah membunuh beberapa lusin Kaisar Bela Diri Iblis pada saat yang sama, pemandangan yang sangat mengerikan. Kalau begitu, aku akan minta dia mengakhirinya terlebih dahulu. Saat Xiao Chen melihat kapal perang besar Dewa Ras di kejauhan, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada perubahan pada rencananya. "Kalian semua pergi dulu, serahkan kapal perang Dewa Ras yang besar itu kepadaku." Suara mendesing. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia dengan lembut mendorong dengan kakinya. Kemudian, dia melesat ke depan seperti anak panah, merobek udara saat dia dengan berani menyerang kapal perang Dewa Ras yang besar. Xiao Chen. Tindakan Xiao Chen yang tiba-tiba menyebabkan Mo Chen dan gadis-gadis lainnya berteriak kaget. "Ayo, ikuti aku." Pemandangan Xiao Chen terbang menuju kapal perang besar ras dewa saja sangat membebani hati Anjangsi. Namun, pada saat ini, dia perlu memanfaatkan setiap detik yang ada. Kalau tidak, dia mungkin akan menyia-nyiakan kesempatan Xiao Chen membelinya dengan pengorbanannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di haluan kapal perang besar ras dewa,
Diwuk memandang dengan angkuh ke arah sekelompok orang yang bergegas pergi. Kabur, kemana Anda bisa melarikan diri? Setelah dikurung oleh kekuatan ilahi, Anda harus menerima baptisan kesengsaraan ilahi kemanapun Anda melarikan diri. Anak ilahi, Raja Naga Azure Xiao Chen terbang ke arah kita. Seseorang berseru kaget sambil menunjuk sosok putih di udara. Ekspresi orang-orang di kapal perang semuanya berubah pada saat yang sama ketika mereka melihat dengan cepat ke arah Xiao Chen. Haruskah kita mengirim seseorang untuk memblokirnya? Kaisar bela diri surgawi agung dari ras hantu bertanya sambil mengerutkan kening. Xia Houjue berkata, dia mungkin ingin menghancurkan kesengsaraan ilahi yang membasmi dunia sendirian. Tidak peduli apa, akan lebih baik untuk memblokirnya. Sebuah cahaya muncul di mata Diwuk. Dia tertawa keras dan memerintahkan, jangan ada yang bergerak. Biarkan dia datang. Jangan menyebarkan kekuatan dunia yang membasmi kesengsaraan ilahi, fokuskan semuanya pada Xiao Chen. Bodoh sekali, ini saat yang tepat. Dengan kekuatan kesengsaraan ilahi yang membasmi dunia yang tersebar di antara begitu banyak orang, itu tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Namun, Anda datang untuk mencari kematian sendirian, menyerang sendirian. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri di atas upacara. Niat membunuh muncul di mata Diwuk. Dia merasa agak senang dengan kesempatan langka ini. Jika kesengsaraan ilahi yang membasmi dunia melanda Xiao Chen, hanya ada satu akibat, bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Mendengar kata-kata Diwuk, kerumunan itu berhenti peduli. Dibandingkan dengan kapal perang Dewa Ras yang mirip gunung, Xiao Chen sama remehnya dengan semut. Ingin mengguncang kapal perang Dewa Ras raksasa ini sendirian hanyalah mimpi belaka. Diwuk menunjuk ke arah Xiao Chen dan tersenyum puas. Ada pepatah, jika tidak menghadapi bencana, ia tidak akan mati. Ini benar-benar mendatangkan bencana. Dia melambaikan tangannya dan berkata, persiapkan dirimu. Jika kesengsaraan ilahi yang membasmi dunia ini tidak membunuhnya, seranglah bersama. Kita harus menguburkannya di sini hari ini. Xing Jue dan Xie Zixuan, keturunan Primes, mengungkapkan niat membunuh di mata mereka. Saat beberapa orang berbicara, tombak dewa di tangan Tian Yuxi, yang berada di udara di atas kapal perang Dewa Ras yang besar, berubah menjadi semakin cemerlang. Awan petir dengan cepat menutupi langit. Citra makhluk ilahi terwujud secara tidak jelas di antara massa abu-abu. Radiant Divine Might turun, kilat menyambar, dan guntur menderu. Rambut panjang Tian Yuxi berkibar dengan liar saat auranya melonjak tanpa batas. Saat Tian Yuxi menghadapi Xiao Chen, yang sedang menyerbu, dia menyipitkan matanya dan menjabat tombak di tangannya. Sepertinya kesengsaraan ilahi yang membasmi dunia akan segera turun. Antisipasi gugup langsung membanjiri hati Diwuk dan kelompoknya di haluan kapal perang. Namun, pada saat ini, Xiao Chen, yang berjarak 10 km dan terlihat sangat tidak berarti, tiba-tiba melebar. Sebelum Diwuk dan kelompoknya dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka melihat bayangan menutupi mereka. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat tangan yang sangat besar. Apa yang sedang terjadi? Ribuan orang digeladak semuanya bingung dan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, telapak tangan raksasa itu berubah menjadi pedang palem yang ditebang dari langit. Tidak ada perlawanan apapun. Pedang palem langsung membelah seluruh kapal perang. Sepertinya gunung besar sedang dipahat oleh seseorang. Terdengar suara gemuruh keras dan tangisan panik dari banyak orang. Seketika, pedang Qi memenuhi tempat itu. Adegan berubah menjadi kacau, dengan banyak orang berjatuhan di udara. Namun, merekalah yang beruntung. Para penggarap persatuan Dewa Dao yang berada tepat di bawah pedang palem bahkan lebih sengsara, langsung menjadi pasta daging tanpa sempat berteriak kesakitan. Sisa-sisa kapal perang Dewa Ras raksasa berguncang. Garis formasi di dalamnya hancur, meledak satu demi satu. 1000 berkas cahaya yang keluar dari kapal perang langsung menghilang. Tian Yuxi, yang hendak mengirimkan kesengsaraan ilahi yang membasmi dunia, berada dalam kondisi terburuk. Ketika formasi itu pecah, kesengsaraan ilahi yang membasmi dunia kembali menyerangnya. Dia segera meluncur kembali sambil muntah darah. Tombak dewa terjatuh dari tangannya, dan wajahnya memucat. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Pada saat berikutnya, lebih banyak masalah datang. Sebuah kaki raksasa menyapu langit, menendang kapal perang itu.
Sisa-sisa kapal perang ras dewa yang besar segera meledak, menimbulkan awan debu besar dan mengirimkan pecahannya kemana-mana. Para penggarap serikat Dewa Dao semuanya melompat dari kapal perang dengan panik sebelum hal itu terjadi. Debu memenuhi langit, dan ledakan terdengar tanpa henti. Mayat para penggarap dan pecahan kapal perang terbang ke segala arah, menyebar sejauh 50 km. Segala jenis api menyala, tampak sangat mempesona. Orang-orang dari Sekte Langit Tertinggi yang menuju ke pilar api yang melonjak dikejutkan oleh ledakan dahsyat tersebut. Ketika mereka menoleh ke belakang dan melihat pemandangan kapal perang besar ras dewa hancur, mereka semua tercengang. Ini dilakukan oleh Raja Naga Azure. Semua orang ternganga, mata mereka membelalak tak percaya. Xiao Chen pernah berkata bahwa dia bisa melakukannya, dan memang dia berhasil. Seorang Jiangxi segera bersukacita. Dia tertawa dan berkata, Xiao Chen hebat. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Semuanya, jangan tunda lagi. Segera buka jalan keluar untuk wakil Master Sekte dan yang lainnya. Setelah gangguan sementara, semangat kelompok itu melonjak, penuh dengan darah panas. Hanya Mo Chen dan Yue Bingyun yang saling memandang tanpa berkata-kata, merasa pahit di hati mereka. Dunia Dharma tidak bertahan lama. Setelah 3 detik, Xiao Chen kembali ke keadaan biasanya. Saat dia berdiri di antara awan, dia menyaksikan orang-orang persatuan Dewa Dao dalam kekacauan. Dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun, tidak banyak terpengaruh oleh hal ini. Begitu Xiao Chen mengeksekusi Dharmic Walk, dia samar-samar mendengar suara angin kencang dan api di telinganya. Dia bahkan melihat ilusi angin dan api mendekat. Itu berbahaya. Hanya dengan 1 langkah lagi, kesengsaraan besar berupa angin dan api akan turun dari langit. Namun, Xiao Chen tidak terlalu peduli pada saat ini. Masih ada ratusan kaisar bela diri surgawi kecil dari Sekte Langit Tertinggi yang terperangkap dalam pilar api yang melonjak. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan mereka mati tanpa berusaha. Apakah kamu melihat Putri Ilahi? Cepat, temukan Putri Ilahi. Diwuk berteriak parau di tengah asap dan debu. Ketika dia terjatuh setelah gelombang kejut dari pedang telapak tangan Xiao Chen mengirimnya terbang, dia kebetulan melihat Putri Ilahi menderita kesengsaraan, mengakibatkan dia terlempar ke belakang dan muntah darah ketika dia mendarat. Namun, situasi saat ini sedang kacau, karena kombinasi niat pedang Xiao Chen, gelombang kejut dari kehancuran formasi Divine Might, dan ledakan kapal perang besar. Semua orang merasa sulit untuk menghadapi situasi seperti ini. Di kamp persatuan Dewa Dao di belakang, ada beberapa kapal perang. Jumlah kapal perang ini tidak banyak, tetapi semuanya adalah kapal perang tingkat kaisar dari berbagai ras. Ini adalah kekuatan sebenarnya persatuan Dewa Dao, totalnya ada 30 kapal perang. Dalam keadaan normal, faksi dari ras manapun tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak kapal perang tingkat kaisar. Hal ini hanya bisa terjadi setelah ras hantu, ras mayat, ras dewa, dan 3 tanah suci bergabung. Dibandingkan dengan armada kapal perang yang bisa menutupi matahari dan langit, inilah kekuatan utama sebenarnya yang diandalkan aliansi untuk menyerang Sekte Langit Tertinggi. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, dewa mayat penghukum surga, dan Raja Hantu Gunung Timur semuanya berkumpul di kapal utama di tengah. Saat ini, ada layar air di depan 3 primes di kapal andalan. Gambar di layar air terpaku pada pemandangan setelah Xiao Chen mengeksekusi dunia Dharma dan menghancurkan kapal perang besar itu dengan pedang palem. Ketiga primes itu agak terkejut, terutama Heaven Punishing Course God. Sebagian besar orang di kapal perang Dewa Ras yang besar itu adalah pembudidaya Dewa Ras. Ketika kapal perang besar itu dihancurkan, yang paling menderita kerugian adalah ras dewa. Bahkan nasib Putri Ilahi pun tidak diketahui. Namun, penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak memperdulikan hal ini. Ras dewa kaya raya dan tidak peduli dengan 1 kapal perang tingkat kaisar. Mereka bahkan mampu kehilangan Putri Ilahi. Selama itu bukan putra ilahi, tidak masalah. Yang dipedulikan oleh penguasa dewa meninggalkan surga adalah Xiao Chen tiba-tiba muncul dan mengganggu rencananya. Semut yang awalnya biasa-biasa saja terwujud menjadi sebuah variabel, mencegah terjadinya pertempuran besar yang menentukan. Selama Xiao Chen menyelamatkan banyak kaisar bela diri di pihak Sekte Langit Tertinggi dalam pilar api yang melonjak, tidak perlu melakukan pertempuran yang menentukan ini. Tampaknya ke arah inilah situasi berkembang.
Dia sepertinya sedang mengeluarkan keterampilan sihir utama. Terlebih lagi, dia sudah sangat familiar dengannya. Dari mana dia mendapatkan skill ajaib ini? Beberapa yang mulia abadi dari Laut Penglai bahkan tidak memiliki tingkat keterampilan sihir seperti itu, gumam Raja Hantu Gunung Timur sambil mengerutkan kening. Sebagai primes, ketiganya sangat berpengetahuan. Secara alami, mereka tahu bahwa Xiao Chen menggunakan keterampilan sihir. Terlebih lagi, ketiga prime ini mempunyai persahabatan dengan Yang Mulia Abadi dari Laut Penglai dan telah melihat banyak keterampilan sihir sebelumnya. Menurut pendapat mereka, keterampilan sihir Xiao Chen sudah sangat luar biasa, bahkan lebih kuat daripada keterampilan sihir utama dari Yang Mulia Abadi itu. Kenyataannya, itu tidak hanya lebih kuat. Buddha Mahesvara telah menjadi salah satu tokoh utama puncak selama zaman keabadian. Meskipun dia menggambarkannya dengan sangat rendah hati, keterampilan sihir utama yang dia wariskan kepada Xiao Chen termasuk di antara puncak selama zaman keabadian. Para penggarap abadi di Laut Penglai hanya memahami beberapa trik budidaya abadi setelah zaman abadi berakhir. Mereka tidak memiliki warisan yang lengkap. Mereka mengandalkan potongan-potongan dari pendahulunya dan menyatukannya. Bagaimana hasilnya bisa dibandingkan dengan keterampilan sihir puncak yang asli? Sebuah cahaya bersinar di mata Dewa Surga yang menghukum mayat. Itu bukanlah hal yang krusial. Poin krusialnya adalah, bagaimana orang ini bisa mengembangkan budidaya abadi dan budidaya bela diri. Meskipun hanya ada sedikit kultivator abadi di dunia daratan Kunlun, namun masih ada sedikit. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang seseorang yang bisa mengolah dao abadi dan dao bela diri pada saat yang bersamaan. Melakukan hal itu adalah hal yang tabu. Siapapun yang mencobanya pasti akan mati. Penguasa dewa yang meninggalkan surga berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu sedikit tentang ini. Pengungkapan ini mengejutkan Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat yang menghukum surga. Mereka segera mengarahkan pandangan mereka ke surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat bergumam, saya tidak tahu banyak. Untuk benar-benar mengungkap misteri ini, kita masih harus pergi ke Istana Naga Azure di medan perang Savage dan menyelidikinya. Saat surga meninggalkan dewa penguasa mengatakan ini, kedua primes berhenti bertanya. Rupanya, Istana Naga Azure telah memberikan kenangan buruk pada kedua primes. Jangan membicarakan hal itu. Qitian, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan menyelamatkan sekelompok orang di tiang api yang melonjak itu. Raja Hantu Gunung Timur membawa topik itu kembali ke pertempuran di depan mereka. Dewa Penghukum Mayat Surga menambahkan, sepertinya ini akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Kami harus mengikuti rencana lama kami dan meluangkan waktu. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tetap diam selama beberapa saat sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan galak, tidak ada jalan menarik kembali anak panah yang dilepaskan. Jika kita menyerah di tengah jalan, itu akan berdampak negatif pada keberuntungan persatuan Dewa Dao. Sekarang, meski kami harus membayar harga yang lebih besar, kami tidak punya pilihan selain bertarung. Nada suaranya menunjukkan tekad untuk tidak pernah menyerah. Dewa surga yang menghukum mayat tersenyum dan berkata, tidak apa-apa bagiku. Aku sudah mengatakan sejak awal untuk melakukan pertarungan sengit dan langsung menaikkan level sekte langit tertinggi. Namun, kamu menolak untuk mendengarkan. Raja Hantu Gunung Timur berpikir lebih dalam dan agak khawatir. Namun, situasinya sekarang adalah seperti yang dikatakan oleh penguasa dewa yang meninggalkan surga, tidak ada kata menarik kembali anak panah yang sedang terbang. Kalau begitu, ayo bertarung. Aku pergi dan memblokir Raja Roh Rubah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke Meteor Trail City, Xiao Chen tidak tahu bahwa pusat kekuatan persatuan Dewa Dao telah memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Tidak peduli apakah dia bisa menyelamatkan banyak kaisar bela diri di pilar api atau tidak, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Tanpa berpikir terlalu banyak, Xiao Chen memanfaatkan waktu ketika para penggarap kapal perang besar berada dalam kekacauan, hanya peduli pada diri mereka sendiri, untuk mengeksekusi seni naga ikan, berubah menjadi naga dan terbang menuju kelompok Anjangsi. Seorang Jangsi dan yang lainnya sudah bertarung dengan banyak dewa terhormat yang mengelilinginya dan menyerang pilar api yang melonjak, untuk membuka jalan. Semangat mereka tinggi.
Namun, jumlah dewa yang terhormat dari ras dewa terlalu banyak. Peluang untuk membuka sebuah bagian dalam waktu singkat rendah. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin buruk pula tingkat korban pada kelompok orang ini. Xiao Chen mengamati sebentar. Dari para penggarap yang menghalangi kelompok Anjangxi, yang paling bermasalah adalah Kaisar Bela Diri Langit ketiga ras dewa. Adapun dewa terhormat lainnya, mereka hanyalah Kaisar Bela Diri palsu. Meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak dapat memblokir serangan gabungan dari kelompok orang ini. Ketika semangat juang kelompok orang ini terkobarkan sepenuhnya dan mereka bekerja sama, mereka seperti banjir yang tak terbendung. Seorang Jiangxi, Sui Lingling, dan Xiao Bai berdiri di depan banjir ini. Namun, Kaisar Bela Diri Langit ketiga ras dewa menghalangi jalan mereka sepenuhnya. Jika dia menunda ketiganya untuk sementara waktu, bala bantuan akan datang dari tempat lain. Setelah dikepung, ketiganya akan terjebak seperti daging di dalam pangsit. Xiao Chen tidak peduli dengan hal lain. Dia menyipitkan matanya dan mengunci Kaisar Bela Diri ras dewa itu. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin saat dengungan pedang merdu memenuhi sekeliling. Teknik pedang sempurna, posisi menghancurkan kekosongan. Cahaya menghilang sekitar 1 kilometer. Xiao Chen menggunakan tubuhnya sebagai pedang, mengendalikan ruang dengan pedang saat dia menebas Kaisar Bela Diri ras dewa itu. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang sangat cemerlang tiba-tiba muncul di hadapan Kaisar Bela Diri ras dewa, yang sedang bertarung sengit dengan ketiganya, sebelum dia dapat mendeteksi apapun. Kemunculan cahaya pedang ini secara tiba-tiba seperti teleportasi. Tidak ada tanda peringatan sama sekali. Hua! Cahaya yang lebih menusuk keluar dari cahaya pedang yang cemerlang ini. Cahaya itu sangat cepat. Kaisar Bela Diri ras dewa ini berpikir bahwa dia telah mendengar suara pedang harta karun terhunus. Dentang, cahaya pedang itu menghantam dada Kaisar Bela Diri ras dewa. Retakan muncul di tubuh Kaisar emasnya saat dia meluncur mundur dari dampaknya. Kakak Xiao Chen, Raja Naga Azure kembali. Segera, hati semua orang berdebar kencang, dan semangat mereka melonjak. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen dapat mengatasi masalah kapal perang Dewa Ras yang besar dan bergegas kembali begitu cepat. Karena waktu sangat penting, Xiao Chen tidak dapat berbicara banyak. Pihak kapal perang Dewa Ras yang besar tidak akan bisa mengganggu kita untuk sementara waktu. Aku akan memimpin semua orang untuk keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Dengan Xiao Chen memimpin, kekuatan banjir ini menjadi lebih ganas. Hanya dalam 15 menit, mereka membuat lubang di pengepungan yang tidak bisa ditembus ini. Ketika kelompok itu tiba di depan tiang api yang melonjak, Xiao Chen mengangkat tangannya, dan semua orang langsung berhenti. Apa yang salah? Seorang Jiangxi, yang berada di sampingnya, bertanya. Xiao Chen menunjuk ke depan dan berkata, mereka sudah merasakan celah ini dan bergegas. Ledakan. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dinding api di depan mereka meledak. Fang Baiyu dan kelompoknya keluar dari sana dalam keadaan yang menyedihkan. Kelompok ini berjumlah ratusan, banyak yang terluka, pucat, dan lelah. Sejumlah besar orang terluka dan sangat lemah. Mereka tidak lagi menunjukkan suasana Kaisar Bela Diri. Sebaliknya, mereka tampak seperti sekelompok pengungsi yang tidak punya tempat tujuan. Dengan pemandangan ini, orang dapat dengan mudah membayangkan kerugian apa yang mereka derita akibat serangan mendadak 1000 dewa terhormat. Hal ini juga menunjukkan kesulitan yang mereka hadapi setelah dikepung. Jika Xiao Chen dan yang lainnya tidak datang, Kaisar Bela Diri ini akan mati karena pengepungan. Meskipun pilar api yang melonjak bisa memblokir beberapa serangan, itu tidak efektif melawan teknik bela diri energi mental ras dewa. Kenapa kamu, Master Sekte dan yang lainnya belum datang? Ketika Fang Baiyu, pemimpin dari 3 Kaisar Bela Diri Surgawi Besar, melihat bahwa Xiao Chen sedang menunggu mereka, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Tidak peduli apa, dia tidak akan membayangkan bahwa orang yang membukakan jalan bagi mereka adalah Xiao Chen yang sebelumnya tidak mereka puas. Xiao Chen, kamu benar. Kami benar-benar salah kali ini. 3 Kaisar Bela Diri Surgawi Besar teringat kembali ketika Xiao Chen mengatakan mereka harus membuat persiapan untuk mundur kapan saja. Sekarang setelah mereka melihat Xiao Chen lagi, mereka merasa agak bersalah. Adik Xiao Chen, kami benar-benar salah paham padamu terakhir kali. Wakil Master Sekte Fang Baiyu maju ke depan, merasa sangat malu.
Xiao Chen tulus dan berbicara terus terang. Namun, karena Fang Baiyu merasa tidak nyaman dengan hal itu, dia akhirnya salah paham, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Namun, sekarang, selama krisis, Xiao Chen adalah orang pertama yang memimpin sekelompok orang untuk menyelamatkan mereka, tidak peduli dengan kesalahan yang dideritanya sebelumnya. Wakil Master Sekte melebih-lebihkan. Ini adalah masalah yang sangat penting, kita harus mundur dulu. Xiao Chen tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkan masalah sebelumnya. Kenapa dia harus repot-repot melakukannya sekarang? Jiang Chuan, Kaisar bela diri surgawi besar dari ras iblis, berkata, ikutlah dengan kami. Selama kita mundur ke formasi lapisan ke-6, kita dapat mengatur ulang pasukan kita dan perlahan pulih. Selama mereka mengaktifkan formasi lapisan ke-6 dan bersiap untuk fokus sepenuhnya pada pertahanan, Persatuan Dewa Dao sama sekali tidak akan mampu menerobos dengan cepat. Ini karena semakin dekat mereka ke Supreme Sky City, semakin kuat pertahanan formasi yang saling bertumpukan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir aku tidak bisa pergi bersamamu. Seseorang harus tetap tertinggal sebagai barisan belakang. Jika tidak, Persatuan Dewa Dao akan dapat terus mengejar. Tingkat korban akan lebih buruk lagi. Fang Baiyu dan Kaisar bela diri surgawi agung lainnya menoleh ke belakang dan melihat ratusan dewa terhormat, yang telah menyerang pilar api sebelumnya, perlahan berkumpul. Di lokasi yang lebih jauh lagi, Diwuk saat ini sedang menghadapi kekacauan akibat kehancuran kapal perang besar ras dewa. Begitu kedua kelompok ini bertemu, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang besar. Jika Persatuan Dewa Dao benar-benar mengejar, setidaknya setengah dari 200 orang di sini tidak akan bisa kembali. Tiga kaisar bela diri surgawi besar menarik ekspresi kegembiraan mereka karena selamat dari bencana ini. Mereka tahu ini hanyalah permulaan. Mereka masih tidak tahu apakah mereka dapat melarikan diri dari dewa terhormat, Diwuk, dan ahli Persatuan Dewa Dao lainnya. Xiao Chen benar, seseorang memang perlu menjadi barisan belakang. Namun, orang ini bukanlah Xiao Chen. Fang Baiyu dan dua kaisar bela diri surgawi lainnya saling bertukar pandang. Mereka segera memahami pikiran masing-masing. Fang Baiyu berkata, itu benar. Seseorang memang harus tetap tertinggal. Namun, orang yang bertanggung jawab atas hal ini adalah kami bertiga. Xiao Chen, kamu bertanggung jawab memimpin retret. Xiao Chen masih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tidak. Niat Diwuk untuk membunuhku sudah mencapai puncaknya. Sekalipun Anda ingin memblokirnya, dia tidak akan mengganggu Anda. Jika saya memimpin mereka, saya hanya akan merugikan mereka. Apa yang kamu lakukan? Mo Chen bertanya karena penasaran. Xiao Chen teringat kembali pada adegan putri ilahi yang menderita akibat kesengsaraan ilahi. Kemudian dia bergumam, mungkin saya secara tidak sengaja membunuh putri ilahi, Tian Yuxi. Meskipun Xiao Chen berbicara dengan lembut, riak yang ditimbulkan oleh kata-katanya tidak kalah dengan ledakan bom di perairan dalam. Ah! Setiap orang yang mendengarnya terkejut. Semua orang di alam Kunlun tahu tentang hubungan antara Diwuk dan Tian Yuxi. Jika Xiao Chen benar-benar membunuh Tian Yuxi, Diwuk pasti akan menjadi gila. Tiga kaisar bela diri langit agung tidak tahu harus berkata apa, mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Xiao Chen berkata dengan lembut, kalian semua harus pergi. Saya berencana untuk tetap tinggal dan menjaga bagian belakang. Tidak ada penyimpangan dari rencanaku. Hanya ada sedikit penyimpangan dari rencana Xiao Chen, dia tidak bermaksud membunuh putri ilahi. Namun, itu tidak menjadi masalah. Diwuk ingin bertarung dengannya untuk bersaing demi kebaikan keberuntungan. Keduanya seperti api dan air, tidak dapat hidup berdampingan satu sama lain dan menjadi musuh bebuyutan. Kembali ke lautan langit berbintang, Putri Ilahi bahkan meminta sesepuh dari 5 sekte racun untuk mencoba membunuh Xiao Chen. Hari ini, dia mencoba menggunakan kesengsaraan ilahi yang membasmi dunia untuk membunuh Xiao Chen. Bahkan jika Tian Yuxi benar-benar mati, kondisi mental Xiao Chen tidak akan terlalu terpengaruh olehnya. Seseorang membuat keputusannya sendiri dalam hidup, tetapi nasibnya ditentukan oleh surga. Di jalur kultivasi, kematian adalah hal yang sangat normal. Saat ini, waktu adalah hal yang paling penting. Semakin awal mereka pergi, semakin besar peluang mereka untuk bertahan hidup. Tentu saja, Fang Baiyu memahami prinsip ini.
Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kembalilah hidup-hidup. Kali ini, kami bertiga berhutang terlalu banyak padamu. Kelompok itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan cepat berangkat ke arah Supreme Sky City dengan kecepatan kilat. Mo Chen, Yue Bingyun, dan gadis-gadis lainnya melihat ke belakang saat mereka pergi. Ketika mereka melihat sosok Xiao Chen yang sendirian, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal. Namun, mereka tahu sifat Xiao Chen. Jika mereka tetap tinggal, Xiao Chen pasti akan menyuruh mereka pergi. Pada saat ini, bisa mencintai adalah sebuah kemewahan. Yang mereka harapkan sekarang hanyalah agar Xiao Chen kembali dengan selamat. Tiba-tiba pasir kuning beterbangan dan memenuhi udara di depannya. Pilar-pilar cahaya ilahi menjulang ke langit dari awan tebal pasir kuning, berubah menjadi gelombang peperangan yang menyebar di langit dan mewujudkan banyak fenomena misterius yang bergolak bersama awan. Ketika Xiao Chen mendongak, fenomena misterius itu terwujud dalam banyak panji perang kuno ras dewa. Spanduk perang ini mengumpulkan kemuliaan dan keyakinan serta niat membunuh yang tak terbatas. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia mengerti. Sekarang dia tahu mengapa meteor Trail City jatuh begitu cepat. Satu atau bahkan beberapa dewa yang terhormat bukanlah apa-apa. Namun, ketika mereka semua bekerja sama, kekuatan yang bisa mereka keluarkan akan menjadi sesuatu yang bahkan Kaisar Bela Diri Berdaulat pun tidak berani melawannya. Sangat kuat. Namun, Xiao Chen tidak merasa takut. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Kemudian, sebuah lampu Buddha muncul di telapak tangannya. Sebuah sarira melayang di atas lampu Buddha, sarira memancarkan lapisan cahaya, dan gambar Buddha Mahesvara melantunkan kitab suci dalam cahaya tersebut. Sarira ini segera memperkuat efek lampu Buddha secara dramatis. Api ilahi salju surgawi yang diberi nutrisi dalam lampu Buddha telah naik dari peringkat 1 ke peringkat 2, di mana ia dapat membunuh Kaisar Bela Diri Langit ke-6. Xiao Chen membuka mulutnya dan menghisapnya, menarik api ilahi salju surgawi ke dalam mulutnya dan mengirimkannya ke hati Kaisar di dalam dantiannya. Setelah itu, ia menyingkirkan lampu Buddha dan sarira. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan duduk bersila. Dia melihat pasir kuning di kejauhan dan mulai minum sendirian. Penglihatan Xiao Chen menjangkau melewati dewa terhormat ras dewa yang tak terhitung jumlahnya di awan pasir kuning hingga ke pusat tempat Diwuk memeluk Tian Yuxi, yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang samar, napasnya lemah. Wajah Diwuk dipenuhi kesedihan dan celaan pada diri sendiri, matanya berkaca-kaca. Rasa bersalah di hati Diwuk tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sebelumnya, Diwuk berbicara dengan sombong, tidak ingin melepaskan kesempatan langka untuk membunuh Xiao Chen. Namun, dengan kecerdasannya, dia seharusnya mengetahui bahwa karena Xiao Chen berani menyerang, Xiao Chen tentu saja memiliki kartu asnya sendiri. Diwuk hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu percaya diri, berpikir bahwa dengan banyaknya ahli di kapal perang Dewa Ras yang besar, Xiao Chen tidak akan berdaya. Namun, ketika Xiao Chen benar-benar mengeluarkan kartu asnya, semuanya berakhir. Kapal perang ras dewa yang besar tidak dapat menahan satu serangan pun di hadapan dunia Dharma yang dieksekusi Xiao Chen. Kapal perang itu segera hancur, dan formasi Divine Might pecah. Kesengsaraan ilahi kembali terjadi. Kesengsaraan ilahi pemusnahan dunia, yang seharusnya menyerang Xiao Chen, bangkit kembali dan melukai Tian Yuxi. Wu, jangan menangis. Anda adalah putra ilahi. Di masa depan, kamu akan menjadi orang yang difavoritkan oleh semua keberuntungan daratan Kunlun. Bagaimana kamu bisa menangis? Tian Yuxi yang lemah entah bagaimana menemukan kekuatan untuk memegang erat tangan Diwuk. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke arah wajah Diwuk, sepertinya dia ingin menghapus air mata Diwuk dan tidak membiarkannya jatuh. Namun, dia hanya merentangkan tangannya setengah sebelum jatuh dengan lemah. Itu seperti kuncup bunga yang mekar setengahnya sebelum layu dan kehilangan warnanya. Hati Diwuk mencelos. Dia segera meraih tangan Tian Yuxi dan mendekatkannya ke wajahnya. Dia berkata dengan suara serak, "Saya tidak akan menangis. Saya tidak akan menangis. Tian Yuxi, bangun. Sebaiknya kamu bangun." Lingkungan sekitar sepi, tidak ada yang berbicara. Semua orang bisa merasakan kesedihan dan kesakitan dalam nada suara Diwuk. Tian Yuxi, lihat aku. Aku tidak menangis. Aku tidak menangis. Namun, wajah murni seperti bunga itu telah kehilangan semua tanda kehidupan.
Tidak peduli seberapa keras Diwuk berteriak, dia tidak bangun. Kesengsaraan ilahi pemusnahan dunia adalah teknik ampuh yang bisa langsung membunuh kaisar bela diri surgawi yang lebih besar. Bagaimana Tian Yuxi bisa menahan kekuatan reborn-nya? Mata Diwuk berkabut, air matanya sudah lama tumpah. Namun, dia tetap terus berteriak, saya tidak menangis. Aku tidak menangis. Xiao Chen, saya, Diwuk, tidak dapat berbagi langit yang sama dengan Anda dalam hidup ini. Aku tidak akan bisa meredakan kebencian di hatiku jika aku tidak membunuhmu. Xiao Chen, yang sedang minum, mendengar raungan serak penuh rasa sakit dan niat membunuh dari awan pasir kuning itu. Setelah itu, tanah dan langit berguncang. Suara keras terdengar, langkah kaki yang berat terdengar dari awan pasir kuning. Dengan setiap langkah, tanah bergemuruh saat Diwuk menuju Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia menebak sesuatu. Tian Yuxi benar-benar telah meninggal. Dia berdiri dan menuangkan sisa anggur yang belum dikonsumsi ke tanah. Lalu, dia bergumam, kamu melindunginya seumur hidupmu. Pantas saja bisa mendapatkan janji seperti itu. Meskipun dao kita berbeda, saya tetap menawarkan setengah botol anggur ini sebagai penghormatan. Pergilah dengan damai. Catatan TL, orang Tiongkok mempersembahkan anggur kepada orang mati dengan menuangkan anggur ke tanah, biasanya di depan altar atau kuburan. Xiao Chen melepaskannya, dan botol anggur indah yang terbuat dari batu giok jatuh ke tanah dan hancur seperti putri ilahi, Tian Yuxi, sekarat kematian seorang wanita cantik. Saat awan pasir kuning mendekat, fenomena misterius panji-panji perang di langit berkibar kencang ditiup angin kencang. Awan pasir kuning membuat seseorang sulit membuka mata. Aura yang kuat melonjak, itu seperti binatang buas yang bisa menelan langit, membuka rahangnya yang besar, mencoba menelan Xiao Chen utuh. Xiao Chen, yang kini berdiri tegak, menyambut badai pasir yang tak terbatas ini. Dia tampak sangat tidak berarti di hadapannya seperti perahu kecil yang menghadapi badai, bahkan mungkin kurang dari itu. Sepertinya aura dari ratusan dewa terhormat akan menghempaskannya pada saat berikutnya. Dong, suara tumpul dan berat datang dari kotak pedang perunggu yang dibawanya di punggungnya saat mendarat di samping kaki Xiao Chen. Xiao Chen memegang kotak pedang dengan satu tangan, dan fenomena misterius muncul di belakangnya. Angin bertiup, awan bergejolak, kilat menyambar, dan guntur menderu-deru seperti naga yang mengamuk berseru. Akhirnya, semua fenomena misterius itu berubah menjadi pedang dan membelah langit. Saat kotak pedang itu mengeluarkan bunyi, gedebuk, yang tumpul dan menggema, kotak itu meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan dan hembusan angin kencang. Cahaya pedang ini terbang ke atas, melepaskan aura tak terbatas, dengan paksa meniup semua pasir kuning di depan Xiao Chen dan mengungkapkan 800 dewa terhormat, Diwuk, dan teman-temannya. 800 dewa terhormat memancarkan cahaya terang dari tubuh mereka, saling mendorong. Ketika melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa ritme cahaya yang memancar dari dewa-dewa terhormat ini persis sama, sepertinya mereka sudah menyatu menjadi satu. Saat cahaya berkedip, 800 spanduk perang di langit bergetar, bersinar dengan cahaya keemasan. Diwuk berdiri di belakang 800 dewa terhormat ini, menunjukkan ekspresi dingin. Xiahou Jue, Xie Zixuan, Xing Jue, dan Kaisar Bela Diri Persatuan Dewa Dao lainnya menatap Xiao Chen dengan dingin, semuanya tidak menunjukkan sedikit pun emosi di mata mereka. Xiao Chen, kamu sangat berani. Anda sebenarnya berani tertinggal sendirian dan menjaga bagian belakang. Namun, ini juga tidak masalah. Ini menyelamatkanku dari keharusan mencarimu kemana-mana. Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi. Diwuk berbicara kepada Xiao Chen dengan tatapan acuh tak acuh. Xiao Chen mengangkat kepalanya sedikit dan melihat melewati 800 dewa terhormat dengan mata menyipit. Lalu dia berkata, tidak terkesan, itu tergantung pada apakah kamu cukup mampu untuk membunuhku terlebih dahulu. Jika kamu bertekad untuk lari, aku tidak akan bisa membunuhmu. Namun, Anda melebih-lebihkan diri sendiri, datang untuk menjaga bagian belakang sendirian. Mustahil bagiku untuk tidak membunuhmu. Menyerang. Nada suara Diwuk sangat dingin. Setelah dia berbicara, 800 dewa terhormat segera bergerak. Mereka semua melayang ke udara dan bersiap bekerja sama melancarkan serangan untuk membunuh Xiao Chen di tempat.
Saat itu, gerakan mereka ini langsung menerobos pertahanan Meteor Trail City. Xia Houjue dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang agak rumit saat mereka melihat Xiao Chen. Xiao Chen pantas mendapat pujian atas keberaniannya. Dengan memblokir mereka sendirian, dia berjuang untuk memberi Fang Baiyu dan kelompoknya kesempatan untuk hidup. Hal ini juga mencegah terjadinya pertempuran terakhir yang menentukan. Namun, dia menempatkan dirinya dalam kesulitan. Jika itu mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani melakukan ini. Di mata mereka, Xiao Chen sudah mati. Bahkan jika dia bisa bertahan dari serangan gabungan dari 800 dewa terhormat, dia tidak akan bisa menghindari serangan lanjutan dari kelompok mereka. Diwuk akan melihat Xiao Chen mati di hadapannya bahkan tanpa perlu bergerak. Jika Xiao Chen tidak membunuh Tian Yuxi, Diwuk tidak akan kehilangan akal sehatnya dan memerintahkan 800 dewa terhormat untuk menangani Xiao Chen sendirian. Jika dewa terhormat tersebar, kekuatan Xiao Chen akan lebih dari cukup untuk bergerak sesuka hatinya. Namun, tidak ada pertanyaan jika di dunia ini. Ketika mereka melihatnya, Xiao Chen pasti akan mati hari ini. Suara mendesing. Tiba-tiba, suhu turun drastis. Salju mulai turun dari langit. Apa yang sedang terjadi? Diwuk adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit, meraih kepingan salju di tangannya dan membiarkannya meleleh. Namun setelah meleleh, tidak hilang. Setelah meleleh, ternyata menjadi sedikit nyala api. Ekspresi Diwuk sedikit berubah saat dia dengan cepat menoleh. Rambut putih Xiao Chen berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan es. Saat dia mengangkat tangan kanannya, dia mendorongnya ke depan, telapak tangannya bersinar dengan cahaya dingin seperti kilat putih pucat. Itu tampak mempesona. Detik berikutnya, 800 dewa terhormat, yang akan berkumpul, semuanya memiliki nyala api putih yang aneh pada mereka. Api ini tidak hanya menusuk tulang, tetapi juga terus-menerus menelan energi primordial di tubuh mereka, membuat kekuatan mereka anjlok. Bang, 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 banyak dewa terhormat jatuh dari langit, merasakan kesakitan hingga mereka menginginkan kematian. Perubahan mendadak ini menyebabkan cahaya ilahi dan panji-panji perang di langit terpisah dan segera menghilang. Dingin, sangat dingin. Api apa ini? Aku tidak bisa menghilangkannya. Banyak dewa terhormat menahan rasa sakit yang luar biasa dan duduk bersila, mencoba melenyapkan api ilahi salju surgawi. Namun, mereka menemukan bahwa nyala api itu meleleh ke dalam daging dan darah mereka, bahkan ke dalam sumsum mereka. Mereka tidak bisa menghilangkannya dengan cepat. Api ilahi salju surgawi ini adalah api tingkat kekacauan primordial. Sekarang setelah mencapai peringkat 2, ia sudah bisa langsung melukai Kaisar Bela Diri Langit ke-6. Digunakan hanya pada satu dewa terhormat itu tidak akan mampu menolak sama sekali, langsung terbakar menjadi pecahan es. Namun, nyala api itu tersebar di antara 800 dewa terhormat, yang tidak diragukan lagi mengurangi kekuatannya secara signifikan karenanya, pemandangan di sini. Ini, Kaisar Bela Diri dari berbagai ras selain Diwuk semuanya khawatir. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Chen sendiri dapat mengalahkan 800 dewa terhormat, 800 dewa terhormat yang paling mereka andalkan. Ini adalah api ilahi tingkat kekacauan primal yang legendaris. Seru seorang lelaki tua ras hantu yang hadir. Sulit dipercaya bahwa api legendaris akan muncul di tangan Xiao Chen. Bukan karena 800 dewa terhormat itu terlalu lemah. Itu karena nyala api di tangan Xiao Chen terlalu aneh dan terlalu kuat. Saat Xiao Chen melihat ke 800 dewa terhormat yang duduk di tanah dan merawat luka mereka, dia menggelengkan kepalanya sedikit, jelas tidak terlalu puas. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu membakar setengah dari 800 kaisar bela diri palsu ini. Di luar dugaan, tidak satu pun dari mereka yang terbakar hingga tewas. Sepertinya api ilahi peringkat 2 masih terlalu lemah setelah disebarkan seperti itu. Namun, ini sudah cukup. Tanpa 800 dewa terhormat ini, Xiao Chen jauh lebih percaya diri untuk memblokir Diwuk dan kelompoknya. Kelompok Diwuk berjumlah ratusan, sebagian besar adalah kaisar bela diri surgawi kecil dengan 4 kaisar bela diri surgawi besar. Selain mereka, bahkan ada seorang jenius yang menentang surga seperti Diwuk.
Mari kita lihat berapa banyak kartu truf yang kamu miliki. Ekspresi Diwuk tidak berubah. Sepertinya dia tidak peduli dengan hidup dan mati 800 dewa terhormat saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Leng Zhengyang dari ras dewa, Su Qianxing dari istana gairah Phoenix, dan dua kaisar bela diri surgawi besar lainnya dari ras hantu dan ras mayat perlahan berjalan. Cepat akhiri pertempuran. Jangan menunjukkan belas kasihan atau menahan diri, kata Diwuk acuh tak acuh. Suara mendesing. Sosok dari 4 kaisar bela diri surgawi besar tersebar di 4 arah untuk mengelilingi Xiao Chen. Kaisar bela diri surgawi agung semuanya melepaskan kekuatan kaisar mereka, dan aura tak kasat mata membumbung ke langit, mewujudkan 4 fenomena misterius yang berbeda. Gambar roh dewa muncul di langit di atas kepala mereka, menutupi langit sejauh 50 km. Burung vermilion besar yang menyala-nyala mengepakkan sayapnya muncul di atas Su Qianxing. Itu mengeluarkan gelombang panas yang melonjak, mewarnai separuh langit menjadi merah. Fenomena misterius lelaki tua ras hantu dan lelaki tua ras mayat bahkan lebih menakutkan. Awan hitam menutupi langit, dan roh berkumpul. Ditki melonjak ke langit. Keempat aura bercampur menjadi satu, berputar di langit sejauh 500 km. Rasanya seperti ada sesuatu yang membelah langit, banyak retakan kecil muncul, tampak seperti jaring laba-laba besar. Mo Chen dan yang lainnya yang sedang mundur sangat terkejut ketika mereka melihat fenomena misterius di langit. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sosok buram berdiri di udara, mengelilingi Xiao Chen. Fenomena misterius Xiao Chen terkubur, tidak mampu muncul dengan sendirinya. Ini sudah berakhir. 4 kaisar bela diri surgawi besar Persatuan Dewa Dao sedang bersiap untuk menyerang Xiao Chen pada saat yang sama, seru Jiang Xi dengan nada khawatir. Wakil Master Sekte, ayo kita kembali. Seseorang merasa tidak puas, dia tidak tahan membayangkan Xiao Chen menjaga bagian belakang sendirian, tertinggal sendirian untuk menghadapi bahaya seperti itu. Itu benar, Wakil Ketua Sekte, ayo kita kembali dan bertarung habis-habisan dengan para bajingan Serikat Dewa Dao. Paling buruknya, kita semua mati bersama. Ayo kita bunuh diri untuk kembali, Wakil Ketua Sekte. Penonton merasa heboh. Semua orang yang hadir memandang Fang Baiyu. Mata mereka berkobar karena niat untuk bertarung, amarah mereka melonjak. Fang Baiyu merasa berkonflik. Ekspresinya berubah menjadi rumit. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayo pergi. Jangan melihat ke belakang. Raja Naga Azure menjaga bagian belakang untuk menyelamatkan hidup kita. Dia ingin kita mengaktifkan formasi lapisan ke-6 dan tidak membiarkan pertempuran yang menentukan terjadi sekarang. Dia tidak ingin kita mengirim diri kita sendiri ke dalam kematian. Tanpa formasi matahari besar sungai gunung duniawi, kita tidak akan memiliki peluang sekarang jika kita bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Qiang, tepat setelah Fang Baiyu berbicara, suara keras tiba-tiba datang dari tubuh Xiao Chen, yang sedang ditekan oleh 4 kaisar bela diri surgawi besar, dengungan pedang mengguncang langit dan tanah. Kemudian, cahaya pedang membubung ke langit, menyebarkan fenomena misterius ke segala arah. Senandung pedang ini membuat pedang bayangan angin di punggung Yue Bingyun bersemangat, membuatnya bergetar tanpa henti. Ekspresinya bersinar dalam kegembiraan, dan dia berkata, Cloud Moon Saber dan Lunar Shadow Saber selesai bergabung. Ini adalah senjata ilahi transenden yang baru. Selama Tuan Muda Xiao bisa mengeluarkan 30% kekuatannya, ia akan mampu memblokir keempat orang itu. Cahaya pedang yang kuat. Cahaya pedang itu begitu tajam sehingga Fang Baiyu tidak punya pilihan selain menyipitkan mata. Namun, dia ragu dengan pernyataan Yue Bingyun. Apakah itu benar-benar senjata ilahi yang transenden? Senjata ilahi transenden tidak dapat ditempa dengan mudah. Dari kekuatan dan aura ini, sepertinya masih kurang. Namun, masalah yang ada saat ini sangatlah mendesak. Ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Fang Baiyu menenangkan dirinya dan berkata, sepertinya Raja Naga Azure tidak akan mengalami masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Ayo pergi dulu dan jangan sia-siakan usaha Raja Naga Azure. Ayo pergi. Ketika kelompok itu melihat cahaya pedang melonjak ke langit, mereka sedikit rileks dan menjadi lebih bersemangat saat mereka bergegas kembali. Di langit gerbang kota-kota langit tertinggi, Ying Zongtian, yang memimpin banyak kaisar bela diri surgawi besar dan bertarung dengan 3 guru suci, juga memperhatikan cahaya pedang ini. Apa itu?
Sepertinya kekuatan ilahi dari senjata ilahi. Namun, itu jauh lebih kuat daripada senjata ilahi biasa. Mungkinkah itu senjata ilahi yang transenden? Itu tidak benar. Itu masih agak lebih lemah daripada kekuatan ilahi dari senjata ilahi transenden. Dengan totem binatang suci, kekuatan ketiga guru suci melonjak pesat, bahkan mendapatkan beberapa keuntungan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka agak terkejut karena persatuan Dewa Dao tidak memiliki senjata ilahi seperti itu. Ying Zongtian melihat ke kejauhan dan melihat apa yang terjadi dengan jelas. Dia tidak dapat menahan tawanya, ini benar-benar tidak terduga. 3 guru suci, pergi. Jika tidak, ketika formasi matahari besar Sungai Gunung Duniawi diaktifkan kembali, Anda akan berada dalam batas-batas formasi. Pada saat itu, bahkan jika kamu ingin pergi, kamu tidak akan bisa. Guru suci burung vermilion dan yang lainnya dengan cepat mengirimkan persepsi mereka. Pada akhirnya, mereka menemukan Fang Baiyu dan kelompoknya bergegas menuju formasi lapisan ke-6. Begitu para penggarap tingkat kaisar bela diri ini membentuk formasi sekali lagi dan menempatkan orang-orang di titik-titik tersebut, ketiga orang guru suci akan menderita kerugian besar. Ketika ketiga guru suci mengintip lebih jauh, mereka melihat pasukan persatuan Dewa Dao, yang seharusnya mengejar Fang Baiyu dan yang lainnya, sepenuhnya fokus pada Xiao Chen. Apakah Diwuk sudah gila? Lihatlah situasinya. Kenapa dia mengomel pada Xiao Chen dan tidak membiarkannya pergi? Guru suci burung vermilion mengutuk dengan penuh kebencian. Kemudian, dia melihat ke arah Ying Zongtian dan berkata, kamu ingin kami pergi? Ying Zongtian, sebaiknya tunjukkan kepada kami kemampuanmu yang sebenarnya dulu. Setelah mengatakan itu, guru suci burung vermilion memimpin serangan menuju Ying Zongtian. Bersama dia ada Vermilion Bird Holy Beast yang mengeluarkan api dari seluruh tubuhnya. Itu benar, itu adalah burung vermilion asli yang dibentuk oleh totem binatang suci. Totem binatang suci adalah kartu truf dari 3 tanah suci dan berfungsi sebagai fondasi sekte mereka. Pada saat ini, untuk mencegah Ying Zongtian melewati mereka, ketiga guru suci tidak lagi punya pilihan selain menggunakannya. Ying Zongtian mendengus dingin dan berkata, betapa keras kepala. Langit sudah terkoyak, bahkan penghalang langit pun pecah. Samar-samar orang bisa melihat alam semesta dan bintang-bintang. Mereka bisa melihat gempa susulan dari badai langit berbintang dan meteor yang tak terhitung jumlahnya turun saat pertempuran besar berlanjut. Dalam pertarungan kelompok orang ini, Supreme Sky City tidak bisa lagi menjadi panggung bagi mereka. Jika mereka ingin terus bertarung, mereka harus memasuki langit berbintang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Meteor Trail City, ketika kotak pedang perunggu terbuka, Xiao Chen menggunakan cahaya pedang itu untuk keluar dari pengepungan 4 kaisar bela diri surgawi besar. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meraih pegangan Lunar Shadow Sabre yang baru. Dia merasakan energi yang tak terbatas dan melonjak. Itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari Lunar Shadow Sabre sebelumnya. Energi ini begitu kuat sehingga dia merasa tidak dapat menangkapnya sepenuhnya. Ao Jiao, apakah sudah mencapai tingkat senjata ilahi transenden? Ao Jiao berkata dengan agak malu-malu dari cincin roh abadi, kualitas dan kekuatan pedang itu memang mencapai tingkat senjata ilahi transenden. Namun, kekuatanku sebagai item spiritnya belum meningkat, jadi saat ini, itu bukanlah senjata ilahi transenden yang sebenarnya. Tidak apa-apa, itu sudah cukup untuk menghadapi 4 orang di depan. Xiao Chen melayang ke udara, memandang Leng Zhengyang, Su Qianxing, dan yang lainnya. Biasanya, dia merasa sulit berurusan dengan kaisar bela diri surgawi besar. Hal ini terutama terjadi ketika dia telah menggunakan dunia Dharma dan api ilahi salju surgawi. Namun, sekarang, dengan senjata ilahi pedang bayangan bulan, Xiao Chen yakin bisa bertarung dengan keempat orang ini. Tidak memiliki pedang di tangan dan memiliki pedang di tangan. Bagi Xiao Chen, ini adalah dua situasi yang sangat berbeda. Ketika Leng Zhengyang dan yang lainnya melihat pedang bayangan bulan di tangan Xiao Chen, ekspresi mereka berubah menjadi sangat serius. Kamu pikir kamu bisa memblokir kami berempat dengan senjata ilahi? Su Qianxing berteriak dengan dingin dan memimpin dalam menyerbu masuk. Sebuah pedang muncul di tangannya. Api berkobar di bilah pedang. Saat dia mengayunkannya, itu mengeluarkan teriakan burung phoenix. Saat pedang Su Qianxing turun, cahaya merah mewarnai separuh langit. Saat pedang bergerak,
Api sepanjang 5.000 km di langit berubah menjadi bulu, tampak seperti sayap binatang suci burung vermilion yang menutupi langit. Ketika bulu-bulu yang tersebar sepanjang 5.000 km di langit berkibar, mereka menimbulkan angin kencang. Gelombang panas yang turun sungguh mengejutkan. Mengerikan sekali, ekspresi Xiao Chen berubah kaget. Ini adalah serangan puncak Kaisar Bela Diri Surgawi Besar Generasi Tua, serangan pedang yang berhasil mengguncang ruang angkasa. Tanpa banyak waktu berpikir, Xiao Chen terbang mundur. Lengan panjang, rambut panjang, dan pakaiannya berkibar di udara. Saat Xiao Chen berputar, cahaya pedang keluar dari tubuhnya setiap putaran. Senandung pedang yang tak ada habisnya bergema di udara. Seketika, udara dipenuhi gambar pedang yang berkedip-kedip. Ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, lampu pedang, tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen menggunakan sabre dao yang sempurna dan mengeksekusi Instant of Glory hingga batasnya. Dia ingin menampilkan adegan paling gemilang sejak dia melakukan debutnya. Lukisan ini tidak memiliki gunung atau sungai, tidak ada 10.000 naga terbang, tidak ada es sepanjang 500 km yang menutup tempat itu, tidak ada bunga persik sepanjang 50 km. Hanya ada pedang, hanya satu pedang. Setelah berputar selama 100 putaran, Xiao Chen mencabut pedangnya dari sarungnya ketika sayap burung vermilion yang tersebar sepanjang 5.000 km tiba. Pada saat itu, gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu. Sebuah lukisan besar muncul di langit entah dari mana. Lukisan itu tidak berisi apapun kecuali pedang harta karun yang menunjuk ke langit dengan marah. Namun, itu dipenuhi dengan kemuliaan, berisi semua perubahan di seluruh dunia. Ruang membeku tepat ketika pedang di tangan Su Qianxing kebetulan mengenai ujung pedang harta karun di lukisan itu. Bulu sepanjang 5.000 km juga berhenti. Merusak, Xiao Chen berteriak, dan lukisan itu pecah. Ruang angkasa juga hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pedang dalam lukisan itu melompat keluar dan memukul mundur Su Qianxing. Bulu-bulu yang menyala-nyala di langit, kekuatan binatang suci juga tersebar. Puci, Su Qianxing memuntahkan seteguk darah. Dia merasa tidak percaya, Xiao Chen sebenarnya memblokir serangan puncaknya. Xiao Chen berpikir, betapa beruntungnya. Jika bukan karena kekuatan senjata ilahi pedang bayangan bulan, tidak peduli betapa mulianya serangan pedang itu, senjata itu tidak akan mampu menghalangi serangan puncak Su Qianxing. Serang bersama, senjata ilahi di tangannya sudah hampir menjadi senjata ilahi transenden. Jangan gegabah. Ratusan pemikiran melintas di benak Kaisar Bela Diri Surgawi Agung Ras Dewa Leng Zhengyang. Setelah meneriakkan perintah itu, dia menyerang bersama dengan dua lelaki tua dari ras hantu dan ras mayat. Mereka tidak mengembangkan diri seperti yang dilakukan Su Qianxing, dengan hati-hati menghindari cahaya senjata ilahi saat mereka melancarkan segala macam serangan ke Xiao Chen. Setelah beristirahat sejenak, Su Qianxing kembali memasuki pertarungan. Segera, 4 kaisar bela diri surgawi besar bertempur dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dengan Xiao Chen. Setelah 100 gerakan, seluruh kota jejak meteor berubah menjadi puing-puing, menjadi gurun. Tepat di belakang, ketika kelompok Diwuk melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. 4 kaisar bela diri surgawi besar menyerang bersama-sama, tetapi bahkan setelah 100 gerakan, meskipun mereka unggul, mereka masih belum menjatuhkan Xiao Chen. Apakah pedang di tangannya adalah senjata ilahi atau senjata ilahi transenden? Setelah pedang ditarik, bahkan dari jarak sejauh itu, kekuatan yang dipancarkan senjata ilahi masih dapat mengejutkan Xiahou Jue dan yang lainnya. Mereka semua tercengang melihat banyaknya kartu truf Xiao Chen. Dunia Dharma dan api ilahi salju surgawi, salah satu dari keduanya akan memungkinkan seseorang untuk menyapu tempat itu. Namun, Xiao Chen memiliki beberapa hal ini. Anak ilahi, haruskah kita membantu? Merasa situasinya tidak baik, Kaisar Bela Diri Ras Hantu memberikan saran ini. Diwuk melihat pertarungan Xiao Chen, ekspresinya tidak dapat dibaca. Dia menggenggam tangan kanannya erat-erat, dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menjawab. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saudara Wuk, ada apa? Xing Jue bertanya dengan cemas. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan Diwuk. Kematian Putri Ilahi telah memberikan pukulan telak bagi Diwuk, kekhawatiran Xing Jue bukannya tidak berdasar. Brengsek, mengapa?
Sejak saya, Diwuk, melakukan debut saya tidak terkalahkan. Saya menikmati pusat perhatian dan kemuliaan, disukai oleh keberuntungan yang besar. Mengapa surga pengkhianat membiarkanmu, Xiao Chen, muncul? Saya menolak menerima ini. Diwuk, yang telah lama menekan hal ini, melihat bahwa bahkan 4 kaisar bela diri surgawi besar yang menyerang bersama tidak dapat membunuh Xiao Chen. Pada saat ini, semua ketidakpuasan di hatinya meledak. Saya menolak untuk menerima ini. Saya, Diwuk, menolak menerima ini. Diwuk berteriak ke langit. Aura mengerikan yang tak terbatas keluar dari tubuhnya, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Xing Jue dan yang lainnya segera menjauh, jangan sampai aura Diwuk melukai mereka. Dia, ini, seorang kaisar bela diri generasi tua tergagap dengan ngeri seolah dia menebak sesuatu. Setelah kaisar bela diri mengatakan ini, sebuah pintu polos dan misterius turun dari langit. Ia muncul dari kehampaan, disertai cahaya warna-warni yang tak terbatas, turun dari langit dan melayang di udara. Pintu kaisar. Diwuk menjadi gila. Dia tidak memiliki akumulasi yang cukup, namun dia sebenarnya ingin dengan paksa menghapus kesengsaraan besar angin dan api. Kelompok dari Persatuan Dewa Dao ketakutan tanpa alasan. Pada saat ini, tidak peduli siapa orang itu, mereka melarikan diri sejauh yang mereka bisa.